Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut Presiden boleh memihak dan boleh berkampanye memantik reaksi pro dan kontra di masyarakat. Walau undang-undang tidak melarang Presiden dan Wakil Presiden yang masih menjabat untuk ikut serta dalam kampanye Capres-Cawapres, namun Jokowi dinilai inkonsistensi karena dalam pernyataan sebelumnya Jokowi menyebut pemerintah harus netral. Ya, yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Presiden boleh berkampanye dan boleh memihak pada calon tertentu dalam kontestasi demokrasi. Dengan tegas, Jokowi bilang itu adalah hak demokrasi dan politik pejabat negara sekaligus pejabat politik. Tapi syaratnya tidak boleh menggunakan fasilitas negara saat berkampanye. Pernyataan boleh berpihak itu disampaikan Jokowi di hadapan Prabowo Subianto saat menghadiri acara Kementerian Pertahanan di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdana Kusuma. Ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh, Pak. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa gini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Pernyataan terbaru Presiden Jokowi ini seolah inkonsistensi dan membalikan pernyataan yang sebelumnya pernah dilontarkan. Tepatnya 2 bulan lalu, 11 November 2023, ketika meninjau progres IKN, Jokowi pernah menyebut pemerintah daerah hingga pemerintah pusat, termasuk ASN dan TNI Polri, harus netral. Ini perlu saya sampaikan bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah pusat, semua harus netral. ASN semua harus netral, TNI semua harus netral, Polri semua harus netral. Pernyataan terbaru Presiden memantik respons pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang tengah berlaga di kontestasi pemilu. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menyayangkan pernyataan Presiden. Anies bilang pernyataan Jokowi kali ini bertolak belakang dengan pernyataan Jokowi sebelumnya yang menegaskan akan netral dalam pemilu. Masyarakat bisa mencerna dan nanti menakar, menimbang pandangan tersebut. Karena sebelumnya yang kami dengar adalah netral, mengayomi semua, memfasilitasi semua. Monggo para ahli hukum tata negara menyampaikan penjelasan apakah yang disampaikan oleh Bapak Presiden sesuai dengan ketentuan hukum kita atau tidak. Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD enggan menanggapi pernyataan Jokowi. Mahfud mengatakan dirinya tidak mempersoalkan sikap Jokowi. Soal aturan, Mahfud bilang silakan tanya ke Sekretariat Negara. Fasilitas negara gitu. Ya enggak apa-apa. Kalau Presiden mengatakan begitu silakan aja. Anda mau ikut atau enggak itu kan terserah. Tapi kalau menurut aturannya seperti apa, Prof? Aturannya Prof gimana secara ketat? Enggak, nanti tanya ke apa namanya Biro Hukum Sekretaris Negara aja. Memperkeruh suasana enggak, Prof? Enggak, kalau saya enggak keruh tuh, malah sejuk ini ke sini. Prof, Presiden. Begitu juga dengan cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka yang enggan mengomentari pernyataan sang ayah. Gibran memilih untuk fokus berkampanye. Soal pernyataan Jokowi bahwa Presiden boleh memihak, Gibran membiarkan masyarakat yang menilai. Yaitu biar masyarakat yang menilai aja ya. Kita fokus di sini dulu. Ya. Keberpihakan Presiden ini diyakini Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto tidak melanggar konstitusi. Erlangga menyebut pernyataan Jokowi bukanlah teka-teki. Bagi Erlangga, semua sudah jelas. Langkah Jokowi tidak berbeda dengan apa yang diperjuangkan Partai Golkar. Saat ini, Golkar masuk dalam koalisi pendukung Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka.
Bapak? Ya tentu itu Bapak Presiden kan tentu akan punya langkah. Tetapi saya mengatakan bahwa keberpihakan dan juga aktif di politik itu bukan hal yang dilarang oleh konstitusi. Teka-teki yang ditunggu nggak Pak nanti Pak? Apanya? Teka-teki yang ditunggu tidak menurut Bapak? Tidak ada teka-teki. Karena semua sudah jelas. Kemana Pak jelas itu Pak? Kemana jelasnya itu Pak? Jelasnya itu adalah tidak berbeda dengan apa yang diperjuangkan Partai Golkar. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memang memperbolehkan presiden dan wakil presiden yang masih menjabat ikut serta dalam kampanye pasangan capres-cawapres. Namun, dalam pasal 281 Undang-Undang Pemilu mensyaratkan pejabat negara yang berkampanye harus cuti di luar tanggungan negara dan dilarang menggunakan sejumlah fasilitas negara. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu bagaimana publik seharusnya mengartikan pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut Presiden boleh memihak dan berkampanye? Kita akan perbincangan siang ini langsung dengan analis komunikasi politik Universitas Padjadjaran, Kunto Adiwibowo. Mas Kunto, selamat siang. Selamat siang, Mas Kalis. Oke, ini menarik karena akhirnya jadi rame lagi pernyataan Presiden, lalu dibanding-bandingkan dengan pernyataan Presiden beberapa bulan sebelumnya. Jadi sebenarnya, Mas Kunto, boleh nggak sih? Ya sebenarnya sih kalau dari sisi hukum ya boleh-boleh aja. Tapi kan selain hukum itu kan kita punya dimensi lain ya dalam bernegara ya Mbak ya. Yang namanya dimensi kepatutan atau kepantasan. Karena bernegara itu juga dimensi sosial. Seperti saya melakukan sesuatu mungkin boleh-boleh saja. Tapi kalau tidak dianggap pantas dalam sebuah budaya gitu, atau dalam hal ini budaya politik, budaya bernegara, ini kan juga jadi masalah ya Mbak ya. Kalau menurut saya pernyataannya Pak Jokowi itu semacam mengeksplisitkan kekhawatiran di publik tentang posisi Pak Jokowi ketika putranya menjadi calon wakil presiden. Apakah nanti presiden bisa netral, apakah nanti presiden bisa bersikap adil, apakah presiden tidak berat sebelah. Nah, pernyataan ini kemudian membuktikan kekhawatiran itu, dan menurut saya ini harusnya diminimalisir oleh Pak Presiden sebelumnya. Harusnya Pak Presiden tidak secara eksplisit lah mengatakan seperti itu, atau bahkan tetap menjaga netralitasnya. Kasihan seperti saya ini kan dosen ASN Mbak, sudah berbulan-bulan menahan diri untuk ketika difoto tidak tangan ini yang keluar gitu kan. Tapi kan tiba-tiba presidennya berbicara seperti itu kan seperti tamparan bagi kami kan ini loh. Terus gimana ini? Apakah memang harus netral atau tidak? Nah menurut saya ini yang jadi efek besar dari pernyataan Pak Presiden. Jadi sebenarnya kalau dari komunikasi politik, langkah dan pernyataan yang dilakukan Presiden kemarin membuat semakin panaskah perpolitikan saat ini di akhir-akhir ini? Ya Mbak, tentu saja ini menjadi dinamika politik yang semakin menurut saya tidak mengajak pada cita-cita awal bahwa kita harusnya pemilu ini sebagai sebuah wahana untuk kita belajar berpolitik, meningkatkan kemampuan kita dalam berpolitik juga semakin tenang, semakin rukun. Ternyata itu jauh api dari panggang gitu kan. Yang jadi masalah kemudian adalah Pak Presiden ketika mengatakan itu tidak membedakan dirinya sebagai presiden, kepala negara, gitu kan, kepala pemerintahan, panglima tertinggi angkatan bersenjata dengan Jokowi yang bapaknya Gibran kan gitu. Ini kan jadi problem ya Mbak. Dan ini menurut saya adalah akar dari masalah kita di Indonesia di pemilu 2024 ini, konflik kepentingan masalahnya kan gitu. Ketika konflik kepentingan ini tidak dijaga dan bahkan diumbar ke publik, menurut saya akhirnya adalah public trust yang semakin turun gitu kan, ketidakpuasan yang semakin naik, dan kemudian takutnya adalah delegitimasi hasil pemilu. Nah menurut saya kita harus menjaga nih, sama-sama menjaga supaya yang terakhir itu tidak terjadi gitu Mbak. Oke, ini juga sebenarnya sudah ada pernyataan dari Ari Dwi Payana. Ari Dwi Payana menyatakan bahwa
pernyataan Presiden ini disalahartikan begitu. Meskipun sebenarnya kalau kita simak lagi, Presiden jelas-jelas bilang Presiden boleh berkampanye begitu ya, Mas Kunto. Dalam pernyataan Ari Dwi Payana juga ia menyatakan membandingkan dengan Presiden sebelumnya. Presiden kelima dan keenam juga punya preferensi politik secara jelas, bahkan partai politiknya secara jelas. Nah, apakah bantahan yang disampaikan istana ini membantu atau mengklarifikasi apa yang disampaikan Presiden kemarin? Orang presiden-presiden sebelumnya juga gitu kok gitu, Mas. Ya, tapi presiden sebelumnya nggak ada putranya yang sedang jadi calon wakil presiden atau calon presiden gitu, Mbak. Itu nomor satu. Yang kedua, tahun 2019 walaupun Pak SBY ikut kampanye, tapi beliau melapor ke KPU, beliau kemudian juga tidak kemudian memberikan statement presiden boleh dong berpihak gitu, enggak gitu. Jadi ada soal kepantasan ini, Mbak. Kalau kata orang Jawa kan ngono ya ngono ning aja ngono gitu. Menurut saya Pak Jokowi harusnya lebih paham soal ini sebagai orang Jawa gitu. Yang artinya sebenarnya kalau bisa saya rangkum di undang-undang dijelaskan boleh, mungkin kalau kita bandingkan dengan yang sebelumnya juga, ya yang mereka juga melakukan hal yang sama. Masalahnya adalah itu dikeluarkan secara eksplisit oleh Presiden. Berarti itu yang salah dalam komunikasi ya, Mas? Ya, Mbak. Semua konten komunikasi itu tergantung dari konteks. Ya, makna itu tidak hadir sendiri dalam konten, tapi selalu ada konteks. Nah, konteks politik selama pemilu 2024 ini kan telah menghadirkan beberapa makna kan, Mbak, gitu. Yang pertama soal keputusan MK. Di situ ada konflik kepentingan, gitu kan. Lalu kemudian sekarang di sini pun ada konflik karena yang diserang kan sebenarnya ketika akun X atau Twitternya Kemenhan men-tweet soal Prabowo Gibran 2024 kan. Kemudian publik mempertanyakan hal itu, bahkan salah satu calon presiden Pak Ganjar juga mempertanyakan hal itu, mengkritik hal itu dengan terbuka. Dan Pak Presiden Jokowi seakan-akan membela hal itu dengan bahkan mengatakan, loh Presiden boleh dong, Menteri boleh dong. Nah ini kan sebenarnya kan urutan konteksnya adalah konteks konflik kepentingan ini, Mbak. Gitu. Jadi ini yang membuatnya tidak pantas gitu, Mbak. Kalau masalah boleh tidak boleh, saya bukan ahli hukum tata negara gitu kan. Interpretasi atas undang-undang bisa diperdebatkan gitu kan. Tapi kan di situ ada pasal 282 yang bilang pejabat negara itu dilarang membuat keputusan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu gitu. Dan ya mari kita lihat apakah itu bisa dianggap sesuatu yang menguntungkan atau tidak gitu. Oke, ini kami tampilkan juga pasal-pasal yang mendukung atau yang berisikan soal aturan para pejabat negara, lalu juga presiden soal kampanye. Tapi ini kita tadi Mas Kunto bicara soal makna dan juga konteks. Banyak yang bilang kalau presiden tuh kalau ngomong pasti ada deh makna di belakangnya apa gitu. Nah kalau yang kemarin ketika presiden menyampaikan hal tersebut di depan awak media, sebelahnya ada Capres Prabowo Subianto sekaligus Menhan. Menurut Mas Kunto apakah itu juga bermakna dan memiliki konteks tertentu? Ya Mbak, kalau menurut saya konteksnya kan tadi kan saya sudah jelaskan bahwa Menhan men-tweet Prabowo Gibran 2024 gitu kan, dan itu jelas di bawah kementerian di bawah Pak Prabowo kan begitu. Dan kemudian ini kan konflik kepentingan yang sangat-sangat nyata dan ini kan sebenarnya nggak boleh. Secara undang-undang juga nggak boleh. Harusnya adminnya Kemenhan juga kita bisa tuntut itu. Cuman kan problemnya ya marilah kita transparansi, mari kita evaluasi. Tapi ketika dievaluasi seperti itu justru kan ini kan kebiasaannya Pak Jokowi kan gitu. Setelah debat ketiga kita bisa lihat bagaimana Pak Jokowi menjadi salah satu juru bicara calon presiden, pasangan calon presiden nomor 02 gitu kan. Ketika di debat ada pertanyaan yang nggak bisa dijawab, justru presiden yang menjelaskan. Nah ini pun sebenarnya konteksnya hampir sama seperti itu kan Mbak, bahwa presiden membantu menjelaskan, menteri boleh loh gitu berkampanye dan berpihak gitu. Presiden juga gitu. Jadi nggak ada masalah yang kemarin itu gitu. Semacam membentuk apologia publik bahwa yang seperti ini adalah hal yang biasa dan wajar gitu. Tapi tentu saja tidak konsisten dengan apa yang sudah beliau sampaikan di awal bahwa yang namanya pejabat publik ya harus netral gitu kan Pak.
Artinya apakah pernyataan Presiden ini bisa mengubah peta persaingan Capres-Cawapres atau mungkin bahkan bisa berpengaruh sampai ke elektabilitas, Mas? Iya Mbak, kalau menurut saya ya ada bisa dipandang dua sisi. Yang misalnya positif bagi Pak Prabowo ya dengan endorsement langsung dari Pak Jokowi ini dan terbuka endorsementnya itu bisa meningkatkan elektabilitas. Tapi di lain sisi tadi kan ada problem berlebihan lah gitu, endorsementnya sudah berlebihan sehingga ini juga akan menimbulkan sentimen yang negatif bagi para pemilih yang akhirnya juga akan kok gitu amat dia gitu, dan akhirnya mungkin akan mengubah pilihan elektabilitas. Dua-duanya mungkin, tapi mari kita lihat saja nanti hasil survei di akhir-akhir apakah ini memang sangat berpengaruh atau justru dibasuh lagi dengan debat presiden nanti terakhir. Oke, kira-kira kalau analisa Mas Kunto lebih banyak negatifnya atau positif ya ini sentimennya? Ya kalau di media sosial lebih banyak negatifnya, tapi sekali lagi itu media sosial yang bukan cerminan elektabilitas sesungguhnya, tapi paling tidak itu bisa jadi salah satu indikator bahwa publik merespon negatif atas pernyataannya Pak Jokowi ini dan bisa jadi itu diterjemahkan dalam elektabilitas nanti. Oke, jadi nanti kita lihat angkanya di survei berarti apakah ada efek dari pernyataan Presiden kemarin. Mas Kunto Adiwibowo, terima kasih. Analis komunikasi politik Universitas Padjadjaran sudah bergabung di Kompas siang hari ini. Sehat selalu Mas.